Ini adalah minggu yang ke-16, kita bahas bab 7 geopolitik di Indonesia, tapi ini adalah subpokok bahasan yang ketiga. Setelah sebelumnya, subpokok bahasan yang pertama tentang wawasan Nusantara dengan ruang wilayah sebagai ruang hidup, kemudian subpokok bahasan yang kedua yaitu laut dengan wawasan Nusantara, kemudian yang ketiga ini adalah bab 7-nya geopolitik Indonesia, tapi dihubungkan subpokok bahasan yang ketiga yaitu otonomi daerah. Kenapa geopolitik ini berhubungan dengan otonomi daerah? Kita lihat langsung slide yang keduanya. Ya, kita lihat langsung slide yang keduanya. Slide yang kedua yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara menghendaki persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional, semangat kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini sama halnya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaannya. Untuk semangatnya juga untuk persatuan dan kesatuan, tapi tetap dalam satu Indonesia Raya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kalian pahami. Jadi tujuan daripada wawasan Nusantara dengan otonomi daerah itu sama, supaya daerah bisa mengembangkan dirinya, tetapi juga daerah harus tetap punya semangat kesatuan dalam berbagai aspek kehidupannya untuk keutuhan wilayah. Satu kita pelajari sekarang ini adalah mengenai landasan daripada otonomi daerah. Landasan hukum otonomi daerah itu ada dua. Satu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2002 Pasal 18 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kalian harus paham ya nak ya, dua hal inilah landasan hukumnya. Satu konstitusi, satu undang-undang. Yang harus kalian pahami mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, yang harus kalian pahami juga ya nak ya, otonomi daerah ini, otonomi daerah di Indonesia, kita bahas nih. Otonomi daerah ini artinya adalah kekuasaan atau wewenang untuk mengatur atau mengurus daerah atau rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ya, tapi harus sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, kemudian harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi kan landasan hukumnya sudah paham kan tadi, yaitu satu adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2002 Pasal 18. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Inilah landasan hukumnya, peraturan perundang-undangan yang harus dipahami dan diikuti dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ini kata Ibu tadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian otonomi daerah ini harus kalian pahami bahwa otonomi daerah ini bukan hanya berlangsung ketika reformasi, tapi sudah ada sejak zaman Orde Baru. Jadi ini perbedaannya, kalau Orde Baru ya, Undang-Undangnya Nomor 5 tahun 1974, dan itu dibedakan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa itu merupakan daerah otonomi asli. Ya, itu ada dua undang-undangnya, Nomor 5 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Tapi di era reformasi, undang-undangnya hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baik itu pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, ya, atau pemerintahan desa. Jadi disamakan. Kemudian Orde Baru sasarannya hanya pada daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Tapi kalau di era reformasi sasarannya provinsi, kabupaten, kota, dan satu lagi desa. Kemudian kalau adanya wilayah administratif dengan daerah otonom. Jadi kalau di zaman Orde Baru ya, otonomi daerahnya itu ada dua wilayah. Satu wilayah administratif, yaitu dinamakan provinsi. Kalau daerah otonomi atau daerah otonomnya atau daerah otonominya ini itu dinamakan dengan daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi sebutannya seperti ini. Provinsi ya, Provinsi Sumatera Selatan daerah tingkat 1. Jadi provinsi daerah tingkat 1 Provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. Kota Madia, Palembang, daerah tingkat 2. Seperti itu penyebutannya. Kalau sekarang tidak lagi.
wilayahnya hanya provinsi, kabupaten, dan kota madya. Jadi semua daerah di Indonesia Raya diberi otonomi daerah. Jadi penyebutannya hanya Provinsi Sumatera Selatan. Kalau dulu provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan, seperti itu. Kalau sekarang Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup. Jadi semua daerah sudah mempunyai otonomi daerah. Kemudian kewenangan daerah kalau di dalam Orde Baru itu kewenangan daerah pada pusat dan tidak ada pembagian antara kewenangan daerah dengan kewenangan pusat. Semuanya kewenangan daerah itu diambil oleh pusat. Tapi di era reformasi itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu kewenangan daerah dan kewenangan pusat itu terbagi dua. Jadi ada kewenangan daerah pada daerah dan kewenangan pusat pada pusat. Ini kita akan lihat nih ya, ini otonomi daerah di Indonesia. Nih, kita sebut dulu daerah otonom. Daerah otonom itu adalah daerah yang diberi otonomi daerah. Itu berisi tentang kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam wilayah NKRI. Jadi ini merupakan kesatuan masyarakat hukum ya yang mempunyai batas dan wewenang untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Dan ini daerah otonom di Indonesia Raya adalah provinsi, kabupaten, kota madya, desa. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu merupakan daerah otonom tidak asli, sedangkan desa merupakan daerah otonom asli. Jadi maksudnya seperti ini, Nana. Daerah otonom, daerah provinsi, kabupaten, dan kota ini ya diberikan pemberian otonomnya oleh pusat. Sedangkan kalau desa ini asli, dia sudah dari sejak 1974 ini ya, daerah desa itu selalu menjadi daerah otonom asli. Jadi tidak ada pemberian wewenang dari pusat kepada daerah, tapi dia sudah menjadi daerah otonom asli yang dia sudah punya sendiri untuk mengatur pendapatan asli daerahnya dan dan punya kewenangan dalam menentukan keuangan, kemudian dalam menentukan pemilihan kepala daerahnya. Kalau di desa itu namanya pemilihan kepala desa. Nah, di sini kita akan melihat ya dua ajas daerah otonom. Dua ajas dalam otonomi daerah ini, dua ajas daerah otonomi itu adalah desentralisasi dengan dekonsentrasi. Kalau desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah, maksudnya pemerintah pusat ya, kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Jadi ini sebenarnya adalah urusan pusat tapi yang ada di daerah ya. Ini adalah desentralisasi, ini adalah urusan pusat tapi ada di daerah dan itu dilakukan oleh daerah itu sendiri. Itu yang akhirnya desentralisasi ini menghasilkan dinas. Pernahkah lihat dinas, misalnya dinas kebakaran, dinas pendidikan, kemudian dinas pasar, kalian sering lihat kan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan desentralisasi, yaitu adanya penyerahan wewenang pemerintah pusat oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan dekonsentrasi itu adalah azas yang menyatakan adanya pelimpahan. Kalau ini penyerahan beda ya. Kalau penyerahan itu harus kalian pahami bahwa sebenarnya itu adalah urusan daerah diberikan kepada daerah secara utuh. Kalau pelimpahan ini berarti pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai kepala wakil pemerintah atau instansi vertikal yang ada di wilayah tertentu. Ini yang akan menghasilkan kanwil atau kantor wilayah. Nah, ini yang namanya akan menghasilkan kantor wilayah. Ini kalau kita bicara tentang dekonsentrasi. Di dekonsentrasi ini sebenarnya itu adalah urusan pusat yang ada di daerah yang memang dikerjakan di daerah. Itu tadi bedanya. Kalau desentralisasi ini adalah urusan pusat yang ada di daerah tapi itu dimiliki oleh daerah. Seperti itu. Jadi dia memang ditangani oleh daerah secara penuh kalau desentralisasi. Kalau dekonsentrasi itu hanya pelimpahan
pelimpahan dari pemerintah pusat. Kalau ini pemerintah pusat menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah. Kalau yang ini, ya kalau yang dekonsentrasi ini hanya hanya pelimpahan kekuasaan dalam artian tugas itu hanya dilimpahkan tapi keputusan tetap di pusat, seperti itu. Kalau di dekonsentrasi keputusan di daerah. Kemudian otonomi daerah ini ada 3. Ada otonomi daerah berdasarkan pada otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Ini akan Ibu jelaskan ya. Luas itu berarti daerah itu diberi kekuasaan untuk yang menyelenggarakan kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali ada yang ditangani oleh pemerintah pusat. Nanti dijelaskan kewenangan pemerintah pusat ya nak ya. Kemudian otonomi nyata itu artinya daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu secara nyata yang diperlukan serta tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah. Jadi daerah itu boleh mengembangkan dirinya. Kalau misalnya ada dalam satu bidang yang nyata yang ada di daerah itu yang harus dikembangkan, misalnya pariwisata untuk pendapatan asli di daerah, atau misalnya mengembangkan dinas misalnya dinas pertamanan, misalnya seperti itu untuk lingkungan hidup dia sendiri. Kemudian otonomi bertanggung jawab itu artinya sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat daerah. Jadi otonomi ini bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan daripada masyarakatnya, juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian Ibu bahas lagi ini mengenai kewenangan pusat. Nah, ini kewenangan pusat. Pusat itu punya kewenangan di politik luar negeri. Jadi pusat berhak untuk menentukan kita mau bekerja sama dengan negara manapun. Jadi daerah harus mengikuti. Kemudian pertahanan dan keamanan ini dipegang oleh pusat mengenai pertahanan negara untuk mempertahankan keselamatan dan keutuhan wilayah. Kemudian keamanan ini ketertiban negara dalam artian ke dalam mengenai ketertiban masyarakat. Kemudian peradilan. Nah, di Indonesia punya hukum yang sama mengenai peradilan. Undang-undang di Indonesia satu berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia Raya. Kemudian moneter itu adalah kebijakan di bidang nilai tukar rupiah, ya, nilai tukar mata uang. Moneter itu artinya fiskal, itu artinya pajak. Semua itu dipegang oleh pusat. Kemudian kewenangan di bidang agama. Jadi pusatlah yang bisa menentukan agama mana yang boleh di Indonesia Raya dan agama yang tidak boleh di Indonesia Raya. Kemudian kewenangan daerah. Nah, kewenangan daerah ini ada 3, yaitu kewenangan politik. Dalam artian daerah boleh memilih kepala daerahnya sendiri di era reformasi ini melalui DPRD dan memilih kepala daerahnya langsung melalui pemilihan kepala daerah yaitu pilkada. Kemudian kewenangan administrasi dalam artian daerah boleh mengelola karyawan dan organisasi yang menyangkut keuangan pemerintah pusat, pelayanan publik yaitu misalnya kesehatan, pendidikan, pertanian, dan berhak juga membuat peraturan daerah atau perda. Dan satu lagi nih kewenangan daripada pusat daerah ya nak ya, adalah mengusahakan sumber dana melalui pembukaan promosi wisata argo, religi, pengembangan budaya, kesenian asli, dan pengelolaan sumber daya alam. Inilah yang akan menjadi pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemudian bentuk nih, kita lihat bentuk ya nak ya. Kalian paham bahwa bentuk dan susunan pemerintah daerah itu adalah adanya pemerintahan daerah, adanya DPRD menurut ajas desentralisasi ya. Kemudian pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkatnya, dan setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh wakil kepala daerah. Ini baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota madya. Ini kita lihat sekarang perangkat daerahnya nih, bentuk dan susunan pemerintahan daerah. Yaitu perangkat daerah itu terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan ini semuanya ditentukan oleh daerah sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pusat.
sebagai bentuk ajas desentralisasi. Kemudian yang terakhir ya, kita akan bahas bahwa otonomi daerah atau otoda itu tidak bertentangan dengan wawasan Nusantara karena otonomi daerah dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia. Jadi, Ibu mau jelaskan bahwa antara yang namanya otonomi daerah dengan wawasan Nusantara itu tidak saling bertentangan. Dalam artian, ini merupakan strategi untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan yang merata di seluruh Indonesia. Ini saja penjelasan Ibu untuk mengenai otonomi daerah dengan geopolitik. Ada pertanyaan, Ibu persilakan anak Ibu.